Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Baik teman-teman semuanya, kita akan coba membuat video untuk praktek langsung membaca huruf yang tidak berharokat. Baik, di sini ada kata Al-Quran. Nah, kata Al-Quran ini diakhiri dengan harokat apa? Jadi, ketika ada kata dalam bahasa Arab, dia terletak di awal dan tidak dipengaruhi apapun, maka dia harus berharokat rofa. Nah, ini harokat rofanya adalah dhammah. Jadi kita baca Al-Qur'anu. Kalau kedudukannya sih sebetulnya sebagai mubtada'un. Jadi isim yang di awal kalimat. Dia selalu rofa. Selanjutnya ada kata yang kedua, huwa. Al-Qur'anu huwa. Ini isim domir, jadi tidak perlu kita jelaskan. Kemudian ada tulisan kalam. Nah, kalamnya ini berharokat apa? Dhammah, fathah, atau kasroh. Nah, karena kalam di sini tidak dipengaruhi apapun, maka kata kalam di sini pun dia harokatnya harus dengan dhammah, dengan rofa. Nah, kedudukannya kalam di sini sebagai khobar. Jadi, Al-Qur'anu huwa kalamu. Kemudian selanjutnya ada kata Allahi. Nah, lafaz Allah di sini sebetulnya ini masih terhubung dengan lafaz kalam. Nah, kalau tadi kalam dia sebagai khobar, tapi kedudukan kedua, kalam di sini kedudukannya ada sebagai mudhof. Sehingga lafaz Allahi ini harus kasroh atau majrur. Sehingga kita baca kalamullahi. Lafaz Allahnya adalah Allahi. Karena kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Kemudian alladzi ini isim mausul, kita lewat saja karena dia tidak berubah, dia mabni. Kemudian anzalahu, sementara ini karena ini merupakan kata kerja, jadi kita lewat dulu. Kemudian alan nabi. Nah, ala ini harfu jar, maka kata an-nabi itu harus majrur. Majrurnya dengan kasroh. Jadi alan nabiyyi. Nah, Al-Qur'anu huwa kalamullahi alladzi anzalahu 'alan nabiyyi. Selanjutnya kita lihat Muhammad. Nah, kata Muhammad di sini dia harus majrur. Jadi Muhammadin. Kenapa dia harus majrur? Karena kata Muhammadin itu sebetulnya badal dari kata an-nabi. Atau bisa juga sebagai penjelas sebetulnya. Sallallahu, lafaz Allahnya harus dhammah karena dia fa'il, alaihi wasallama. Wasallama di sini dia ma'tuf ala shalla. Baik, kita coba terjemahkan. Al-Qur'anu huwa kalamullahi alladzi anzalahu 'alan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an merupakan kalamullah. Kalam Allah atau perkataan Allah, alladzi yang anzalahu, Allah telah turunkan kepada alan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya an tariq. Nah, kata an itu harfu jar, maka kata tariq itu harus majrur dengan kasroh. An tariqi. Kemudian Jibril. Nah, Jibrilnya kita baca apa? Jibrilnya kita baca Jibrila. Nah, kenapa kata Jibrila kita baca dengan fathah? Karena sebetulnya kata Jibrila ini merupakan mudhafun ilaih dari kata tariqi. Nah, jadi di sini tariqi di sini majrur dengan kasroh, dia kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Tariqi ini sebagai mudhaf, Jibrila ini sebagai mudhafun ilaih. Nah, Jibril sendiri ini merupakan ismul ladzi la yansharif. Nah, kita ulang. Al-Qur'anu huwa kalamullahi alladzi anzala 'ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tariqi Jibril. Jadi Al-Qur'an adalah atau Al-Qur'an merupakan perkataan Allah yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tariqi Jibril, melalui malaikat Jibril. Kemudian anzalahu ini kata kerja, kita lewat saja. Fi syahri. Nah, kita baca fi syahri karena kata syahri di sini ada harfu jar fi. Jadi kita baca fi syahri. Ramadan. Nah, Ramadan di sini kita baca Ramadana karena kata Ramadana ini merupakan mudhafun ilaih dari kata syahri. Nah, sehingga Ramadana kita baca fathah. Nah, kenapa dibaca fathah? Karena dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Jadi kita baca
anzalahu fi syahri ramadhana. Allah telah menurunkan Al-Quran tersebut fi syahri di bulan Ramadan. Walaqad, ini kita lewat saja, ja'alahu, dan sungguh Allah telah menjadikan Al-Quran tersebut huda. Nah, huda sebagai petunjuk, berarti ini sebagai halun atau keadaan. Jadi dia harus dengan fathah. Hudan lil bashar. Lil bashar kita baca lil bashari karena ada harfu jar yaitu li. Jadi kata al-bashari dibaca kasrah karena ada harfu jar. Walaqad ja'alahu hudan lil bashar. Jadi Allah telah menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Huwa minhaj. Huwa manhaj. Manhaj di sini kita baca dhammah tain. Huwa manhaj. Maaf dibaca dhammah ya. Nanti kita lihat ada alasannya. Huwa manhaju karena huwa manhaj. Al-Quran adalah manhaj itu jalan. Hayat. Nah, hayatnya kita baca hayati lil muslimina. Huwa manhaju lil hayati lil muslimin. Jadi kata manhaj ini sebagai khobar, tapi kedudukan kedua adalah sebagai mudhof. Sehingga hayatin kita baca kasrah, ini kasrah tain, karena kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Jadi huwa manhaj hayatin lil muslimin. Al-Quran adalah jalan hidup lil muslimin, untuk orang-orang muslim. Nah, al-muslimina ini merupakan isim jamak mudzakkar salim. Dia dibaca muslimina karena ada harfu jar. Kalau tidak ada harfu jar itu kita baca al-muslimuna. Selanjutnya la raib. Nah, ini ayat Quran la raiba. Karena raiba di sini ismu la nafilil jins fihi hudan. Hudannya sebagai halun kita baca fathatain. Lil muttaqina. Lil muttaqina kita baca al-muttaqina karena lil muttaqina ini merupakan isim majrurun karena diawali oleh harfu jar. Jadi kalau kita terjemahkan Al-Qur'anu huwa kalamullah. Al-Qur'an merupakan kalam Allah alladzi anzalahu 'ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an tariqi Jibril melalui malaikat Jibril. Anzalahu fi syahri Ramadan. Allah telah menurunkannya di bulan Ramadan. Walaqad ja'alahu hudan lil bashar. Dan sungguh Allah telah menjadikan Al-Quran hudan sebagai petunjuk lil bashar bagi manusia. Huwa manhaju hayatil lil muslimin. Al-Quran merupakan pedoman atau jalan hidup. Manhaj hayat, jalan hidup lil muslimin untuk orang-orang muslim. La raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, demikian, terima kasih. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.